Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi pertama, yaitu materi masalah dan tujuan kebijakan ekonomi makro. Oke, yang pertama kita akan membicarakan definisi ekonomi makro dan mikro, perbedaannya. Nah, kalau ekonomi mikro itu bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Kalau ekonomi makro bagian global atau lebih menyeluruh kegiatan perekonomian. Jadi kalau ekonomi mikro hanya menerangkan tentang pentingnya segi permintaan dalam menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian dan pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi di tingkat yang dikehendaki. Nah, sedangkan ekonomi makro itu lebih menitik beratkan kepada analisis masalah, membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan mencapai kepuasan yang maksimum. Itu perbedaannya. Kemudian asal mula analisis makroekonomi. Jadi pada zamannya mazhab klasik, yaitu Adam Smith dan Keynes, hanya menitik beratkan pada bagaimana masyarakat yang memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas, tetapi mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, dengan membuat pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa, sehingga kepuasan dan kesejahteraan dapat dimaksimumkan. Rupa-rupanya, analisis tersebut tidak menjawab beberapa masalah penting lain, seperti mengapa setiap negara memiliki angka pengangguran yang tinggi. Kemudian, mengapa masalah kenaikan harga berlaku. Kemudian, mengapa pertumbuhan ekonomi tidak mengalami pertumbuhan yang cepat. Kemudian yang terakhir, mengapa perkembangan ekonomi tidak stabil. Nah, kekurangan perhatian itu disebabkan karena menurut keyakinan mereka, sistem pasar bebas akan mewujudkan tingkat kegiatan ekonomi yang efisien dalam jangka panjang. Terus lambat laun, lama-lama, akhirnya terjadilah kemunduran ekonomi di seluruh dunia, yang bermula dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat ya kan. Periode itu disebut Great Depression. Nah, kemunduran ini mengakibatkan banyaknya pengangguran dan pendapatan nasional merosot turun sangat tajam. Kemunduran ekonomi tersebut menimbulkan kesadaran kepada ahli ekonomi bahwa mekanisme pasar tidak bisa secara otomatis menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang teguh dan tingkat pengangguran tenaga kerja penuh. Maka ahli ekonomi membuat teori baru, yaitu tentang pengeluaran agregat dan campur tangan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian, apa-apa aja isu-isu dalam analisis makroekonomi? Yang pertama, mengapa pertumbuhan ekonomi tidak teguh? Yang kedua, mengapa perkembangan ekonomi tidak stabil? Yang ketiga, mengapa setiap negara mengalami pengangguran? Yang keempat, mengapa kenaikan harga selalu berlaku? Itu isu-isunya. Jadi, apa saja masalah makroekonomi? Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi ada perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa. Untuk pertama, bahan faktor-faktor produksi tidak seimbang dengan pertambahan hasil produksi barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada pendapatan nasional potensial dan pendapatan nasional sebenarnya. Kemudian ada konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan. Terus masalah yang kedua yaitu pengangguran. Nah, teman-teman pasti tahu pengangguran itu apa ya. Jadi apa sih faktor utama terjadinya pengangguran? Yang pertama itu kekurangan pengeluaran agregat. Yang kedua, menganggur karena ingin mencari kerja yang lebih baik lagi. Nah, dia nggak puas dengan kerjaan yang sudah ada.
Kemudian yang ketiga, perusahaan mengurangi tenaga kerja, seperti yang terjadi saat ini, saat pandemi. Banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja. Kemudian ketidaksesuaian keterampilan akibatnya banyaknya pengangguran. Kemudian yang selanjutnya, kemakmuran masyarakat dilihat dari tingkat pendapatannya. Kemudian pengangguran harus mengurangi konsumsi. Kemudian pengangguran menimbulkan efek psikologis yang buruk. Nah, masalah makroekonomi yang ketiga itu inflasi. Inflasi yaitu kenaikan harga secara terus-menerus. Jadi kalau secara sesekali itu bukan dinamakan inflasi, harus secara terus-menerus baru dinamakan inflasi. Nah, inflasi itu bersumber dari mana? Dari tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian dari pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Kemudian dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Kemudian dari penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diimbangi dengan pertambahan produksi barang dan jasa dan penawaran barang. Kemudian dari kekacauan politik dan ekonomi akibat pemerintahan yang tidak bertanggung jawab. Apa sih akibat buruk dari inflasi? Yang pertama, menurunkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang kedua, pembangunan ekonomi jangka panjang akan memburuk. Nah, kemudian masalah makroekonomi yang keempat itu ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu apa sih? Neraca pembayaran itu ringkasan pembukuan aliran pembayaran dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain, yaitu seperti ekspor-impor. Jadi ekspor dan impor yang tidak seimbang akan berakibat buruk pada negara. Nah, neraca pembayaran itu meliputi penerimaan dari ekspor dan pembayaran dari impor untuk impor. Kemudian aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Kemudian deposit uang ke luar negeri. Neraca penting dalam neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Nah, pada neraca pembayaran, masalah yang terjadi adalah defisit neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Nah, defisit yang terjadi akan mengakibatkan hal buruk pada kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Misalnya, impor yang berlebih akan mengakibatkan penurunan dalam negeri ekonomi. Ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah. Nah, itulah dia masalah-masalah dalam makroekonomi. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang kebijakan ekonomi makro. Nah, kebijakan makroekonomi itu ada dua, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Itu kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini sangat efektif untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius ya. Kemudian ada kebijakan moneter tadi kan. Nah, kalau kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral, kalau di Indonesia itu Bank Indonesia, untuk mempengaruhi penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat juga. Jadi, sebenarnya apa sih tujuan dari kebijakan ekonomi? Kebijakan makroekonomi dibuat, pasti ada tujuannya kan? Nah, tujuannya itu yang pertama
untuk menstabilkan kegiatan ekonomi. Jadi kalau misalnya ada yang terlalu naik, maka harus distabilkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian yang kedua, penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Kemudian yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Yang keempat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Itulah tujuan-tujuan dari kebijakan makroekonomi yang dibuat. Oke, sekian itu materi kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.